Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Indasari, NIM 011119121173, Prodi Manajemen semester 4, Universitas Nasional Qasim. Pada video ini saya akan menjelaskan 5 pertanyaan sebagai bahan penilaian UTS mata kuliah Manajemen Keuangan 2, dosen pengampu Ibu Wala Erpurini, SEMM. Pertanyaan pertama. Jelaskan apa yang dilakukan perusahaan jika kekurangan sumber dana perusahaan. Untuk membelanjai kebutuhan dana perusahaan, manajer keuangan dapat memenuhi sumber dana yang berasal dari internal perusahaan atau eksternal perusahaan. Sumber eksternal perusahaan berasal dari pasar modal. Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang menyediakan dana. Dana yang berasal dari pasar modal dapat berupa saham atau obligasi. Contohnya, PT Unilever sedang kekurangan dana, maka dia bisa menjual beberapa sahamnya ke pasar modal agar dapat menerima kucuran dana dari investor. Sumber internal perusahaan berasal dari penyisihan laba perusahaan atau laba ditahan, cadangan maupun depresiasi. Setelah dana diperoleh, dana tersebut harus digunakan untuk membelanjai operasional perusahaan dan akan tertanam pada berbagai kekayaan real perusahaan. Jadi intinya sumber dana perusahaan bisa berasal dari internal atau eksternal. Tapi jika perusahaan kekurangan sumber dana, biasanya perusahaan menjual sahamnya di pasar modal agar mendapat suntikan dana dari pihak luar. Pertanyaan kedua. Apa arti dari 2/10 N30? Arti istilah 2/10 N30. 2 merupakan persentase diskon yang ditawarkan oleh penjual. 10 merupakan jumlah hari dalam hal pembeli harus membayar faktur untuk menerima diskon. N30 merupakan perhitungan jika pembeli tidak membayar jumlah penuh faktur dalam 10 hari sebagai syarat diskon, maka jumlah pembayaran bersih harus dibayar jatuh tempo dalam waktu 30 hari setelah faktur penjualan. Persyaratan yang ditawarkan penjual biasanya tergantung pada situasi atau kondisi serta kebiasaan perdagangan. Sebenarnya, dalam penerapan diskon tidak hanya mengacu pada satu perhitungan 2/10 N30 saja, namun terdapat juga istilah lain seperti 2/15 N30, yaitu 2% diskon untuk pembayaran dalam jangka waktu 15 hari dan jumlah penuh yang harus dibayar dalam waktu 30 hari. Atau bisa juga 2/10 1/15 N/10. Artinya, jika pembayaran dilakukan 10 hari atau kurang akan mendapatkan potongan 2%. Namun, jika pembayaran dilakukan antara 10 sampai 15 hari, maka pembeli akan mendapatkan potongan 1%. Pembayaran faktur harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah transaksi. Syarat pembayaran ini akan sangat berguna bagi pembeli untuk menyiapkan biaya pembayaran dengan tenggat waktu yang lebih lama. Selain itu, syarat pembayaran akan memperjelas kapan terjadinya uang masuk dan uang keluar dari kas perusahaan. Sedangkan dari sisi pemilik bisnis, syarat pembayaran dapat membantu sebuah bisnis memiliki jadwal penerimaan dan pembayaran yang rutin sehingga berdampak positif bagi perencanaan finansial perusahaan tersebut. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Buatlah aging schedule of receivable, kemudian berikan penjelasannya. Contoh tabel umur piutang dapat kita lihat di layar. Data tersebut merupakan umur piutang dari CV Karya Putra, di mana syarat kredit perusahaan adalah 2/10 N30. Dari tabel tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa CV Karya Putra pada bulan Februari sebanyak 54% pelanggan membayar piutang dengan tepat waktu, yaitu 39% membayar pada hari ke-10 dan 15% membayar pada hari ke-30. Selain itu, 46% pelanggan tidak membayar pada tepat waktu, yaitu pada hari ke-31. Maka PT Karya Putra hendaknya memperbaiki manajemen piutang di perusahaannya agar tidak lagi ada pelanggan yang membayar piutangnya lebih dari waktu jatuh tempo. Pertanyaan keempat. Berapa tingkat inflasi saat ini tahun 2021 dan apakah kita layak untuk berinvestasi? Menurut sumber dari investor.id, tingkat inflasi tahun 2021 tetap di kisaran 3,0% plus minus 1%.
Lalu selanjutnya ada diagram inflasi tahunan umum Indonesia 10 tahun terakhir, yaitu dari tanggal 2011 sampai 2020 yang bersumber dari bolasalju.com. Bisa kita lihat bahwa sejak tahun 2017 sampai 2020 inflasi terus mengalami penurunan. Lantas penurunan inflasi ini bagus gak sih buat kita investasi? Inflasi pada umumnya disebabkan oleh 3 faktor utama. Yang pertama oleh apa yang populer disebut dengan pull up demand, yaitu apabila meningkatnya permintaan atas suatu barang atau jasa lebih tinggi dari peningkatan persediaannya. Yang kedua disebabkan oleh cost push, yaitu meningkatnya harga barang dan jasa karena naiknya biaya untuk pengadaan. Yang ketiga karena kebijakan pemerintah. Dicabutnya subsidi atas minyak atau komoditi lainnya akan mendorong harga naik. Begitu pula kebijakan moneter yang melonggarkan likuiditas akan mendorong ekspansi usaha dan konsumsi masyarakat yang lebih tinggi serta berakibat inflasi. Perlu diingat oleh kita selaku investor bahwa adanya kenaikan atau penurunan suatu inflasi itu hanya hal yang lumrah atau yang wajar saja, selama tingkat inflasi tersebut tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jika tingkat inflasi berada di level terlalu tinggi, maka hal ini bisa mengindikasi bahwa tingkat perekonomian suatu negara sudah tumbuh terlalu cepat. Dan oleh karena itu, diperlukan kenaikan tingkat suku bunga oleh bank sentral agar pertumbuhan bisa direm sehingga kenaikan inflasi tidak terlalu mencekik masyarakat. Dalam kondisi tingkat suku bunga yang cenderung meningkat tersebut, secara umum harga obligasi dan harga saham akan mengalami penurunan. Jika tingkat inflasi berada di level terlalu rendah, bahkan negatif, hal ini bisa mengindikasi bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu negara lambat dan daya beli masyarakat sangat lemah, sehingga perusahaan barang dan jasa tidak dapat menaikkan harga atau bahkan harus menurunkan harga. Oleh karena itu, dalam kondisi tersebut diperlukan penurunan tingkat suku bunga oleh bank sentral agar terjadi stimulus pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat yang menguat. Dalam kondisi tingkat suku bunga yang cenderung menurun tersebut, secara umum harga obligasi dan harga saham akan mengalami penaikan. Bagi investor, yang penting adalah tingkat pengembalian investasi secara nyata. Real return investasi yang dimaksud adalah selisih antara tingkat pengembalian investasi dan besaran inflasi. Misalkan, tingkat pengembalian investasi pada suatu negara adalah 5% dan tingkat inflasinya 2%, maka real return investasinya adalah 3%. Intinya, pada kondisi seperti ini kita bisa investasi, tetapi harus tetap waspada terhadap penurunan yang lebih curam. Pertanyaan kelima, jelaskan dalam dunia industri contoh pengaturan persediaan supaya tidak terjadi kekurangan persediaan. Pada soal ini saya akan mengambil contoh Walmart. For your information, Walmart merupakan perusahaan retail terbesar di dunia dengan keuntungan 296 miliar dolar atau 400,8 triliun rupiah. Jika dihitung, angka tersebut sudah mencapai 1/4 kali dari milik Amazon yang mencapai 916 miliar dolar. Kedikdayaan Walmart lainnya bisa dilihat dari persebaran toko yang berada di 127 negara dengan total mencapai hampir 12.000 unit. Berikut adalah pengaturan persediaan yang dilakukan Walmart agar tidak terjadi kekurangan persediaan dan meminimalisir kerugian. Menjual produk yang mudah kadaluarsa memang membutuhkan penanganan yang spesial, sebab apabila tidak terjual dalam jangka waktu tertentu, produk tersebut akan basi dan otomatis berpengaruh terhadap keuntungan perusahaan. Untuk mengatasi produk tersebut, penggunaan metode FIFO atau first in first out memang menjadi cara paling efektif. Intinya adalah metode ini digunakan untuk memastikan produk yang pertama kali masuk ke dalam gudang akan terjual terlebih dahulu. Yang kedua, kembalikan ke supplier. Jika produk tersebut tidak laku dan memenuhi gudang, pihak Walmart biasanya mengembalikan barang tersebut ke supplier jika sesuai dengan syarat dan persetujuan. Apabila hal ini bisa dilakukan, otomatis pihak Walmart dapat memangkas kerugian yang dialami oleh perusahaan. Lalu yang terakhir adalah kontrol penyusutan gudang. Penyusutan persediaan merupakan hal yang sering terjadi dalam gudang, apalagi jika tidak diawasi dengan benar oleh para pegawai. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penyusutan seperti kemalingan, produk kadaluarsa, rusak, dan lain-lain.